Charles dan menikah, bagaimana cara menyesuaikan dirinya? Ini saya jawab nih. Mungkin cerita dulu gimana kita ketemu kali ya. Iya, iya, boleh. Sebenarnya kalau mau bercerita dari awal, Miss Dwita ini apa ya? Sebenarnya ibu asuh saya nih. Oh, benarkah itu? Jadi waktu itu saya sekolah di Amerika. Jadi kebenaran saya dapat beasiswa dari salah satu institusi nasional ya perminyakan di Indonesia untuk lanjut ambil S2 nih. Jadi waktu itu saya nggak tahu Miss Dwita nih adalah yang ngurusin saya di Indonesia nih untuk urusan administrasi lah gitu loh. Sampai akhirnya saya pulang kan harus lapor. Ya di mindset saya kalau lapor tuh saya nggak tahu juga berita kalau pengurus yang sebelumnya tuh sudah digantikan gitu loh. Ibu siapa nih ya? Ibu Francine. Nah, Ibu Francine tuh galak. Oh, yang ini kok agak-agak nggak tahu saya awalnya nggak tahu gitu loh. Bahkan ya bapak saya waktu itu bilang, kamu harus lapor katanya. Karena saya juga sempat bandel ya. Karena waktu itu saya sudah doktoral kandidat ya, ikut udah lulus qualifying exam, saya udah lulus. Tapi ya gitu, karena harus pulang, kan harus programnya cuma sampai S2 ya. Jadi memang harus pulang dulu. Ya, jadi ya orang tua saya juga bilang harus lapor. Nah, begitu lapor, nah saya nggak tahu kalau ngelapornya tuh ke Miss Dwita gitu loh. Ya udah, begitu melihat pandangan pertama aja udah, waduh, langsung kelepak-kelepak gitu. Walaupun sebelumnya saya juga punya pacar. Oh, oke. Miss Dwita juga saat itu bagaimana statusnya? Sudah gonta-ganti. Sudah gonta-ganti. Oke. Ya, gitulah jadi perjalanan itu, kemudian ya udah saya kenalan, kemudian menjalani cukup singkat ya, dari tahun 95 lah. Kita 95 saya ketemuan, kemudian kami berkeluarga 96 ya. Wow, hanya 1 tahun aja. Nggak butuh waktu sampai 4 tahun, 5 tahun gitu enggak ya? Kalau yang lama-lama malah nggak jadi. Ini berdasarkan pengalaman Miss Dwita ya kan. Yang lama-lama tuh nggak jadi. Oke, jadi hanya 1 tahun aja. Sudah kami berkeluarga Desember 96. Nah, habis itu nggak lama tuh sebelumnya saya sebenarnya sudah bekerja di salah satu perusahaan swasta Amerika ya di Indonesia ini, sama di bidang oil juga ya, oil and gas. Terus karena memang waktu itu saya mendapat beasiswa dari National Oil Indonesian Company ya, NOC. Jadi ya udah saya dipanggil dan kami ditempatkan di pulau paling boleh dibilang kalau di dunia perminyakan tuh Alcatraznya lah. Oke. Karena pulau itu hanya ada usaha perminyakan dan metanol. Gitu. Ya udah, saya boyong beliau nih ke pulau kecil itu, dan kebenaran ya harus resign ya, harus resign karena kami salah satu nggak boleh dua-duanya di suatu perusahaan. Jadi ya saya bilang waktu komitmen dengan itu juga gimana, mau nggak siapa yang mau. Ya sudah, akhirnya Miss Dwita mengalah, beliau tak boyong ke Pulau Bunyu. Ke Pulau Bunyu itu ya. Berarti gitu. Dari awal tahun pernikahan Miss Dwita dan Pak Charles sudah pindah ke Pulau Bunyu itu. Di sana. Sudah. Jadi kita menikah tuh biasa lah ya, kalau orang Batak acara pernikahan hari Sabtu. Hari Sabtu, terus hari Minggunya kita dipanggil sama keluarga saya ya. Kan kalau keluarga Batak sudah menikah, saya harus ke rumahnya dia kan, rumah yang pria. Hari Minggunya saya dipanggil oleh ibu saya, terus dikasih makan lah ceritanya gitu ya. Terus hari Selasanya kami langsung terbang ke Balikpapan, terus terbang lagi ke Pulau Bunyu. Sampailah kami di Pulau Bunyu. Itu disambutnya luar biasa ya, karena tiap daerah tuh biasanya ada tradisi-tradisi penyambutan lah gitu. Ya sudah, sejak hari Selasa itulah kami terus sampai 5 tahun di sana. Wow, oke. Itu luar biasa. Apa yang saat itu dipikirkan oleh Miss Dwita? Karena kan memang hari-hari di Jakarta gitu ya. Nah, apa yang saat itu dipikirkan oleh Miss Dwita ketika akan pindah ke Pulau Bunyu?
Apa kira-kira? Pikirannya begini, kan saya harus resign ya pekerjaan. Kalau kita mau melihat gaji, ya gedean gaji saya waktu itu daripada waktu dia masuk. Oh, oke. Dia udah lama kerja. Ya, golongan juga ketinggian golongan saya. Oke. Setara lah ya. Setara lah waktu itu setara. Duluan Miss Dwita lah. Ya, gitu. Terus ya memang masih bingung nih siapa nih yang mau resign. Padahal dia baru masuk Agustus. Gak enak juga, ya udahlah saya aja lah resign gitu. Terus udah begitu pergi ke sana, memang sebenarnya saya meninggalkan begitu banyak komunitas saya gitu. Betul. Ya. Saya aktif di pemuda sangat gereja. Aktif sekali ya Bunda ya ini. Aktif banget. Waktu di kantor pun aktif luar biasa ya. Jadi saya benar-benar harus meninggalkan semua keramaian istilahnya. Terus masuk hutan. Iya. Gitu. Iya. Terus tapi ya karena waktu saat dipikirkan itu saya mikirnya cuman enak ya berduaan gitu aja. Oh gitu. Cuman mikir gitu Jadi nggak mikir di sana ada apaan ya gitu nggak ya? Nggak mikir gitu. Nggak mikir di sana ada bioskop nggak ya? Ada mall nggak ya? Ya memang nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. 96 ya. 96. Nggak ada apa-apa. Jadi kami datang ke pulau itu selain disambut ramai oleh kawan-kawan ya, kami punya tradisi di sana menyambut pasangan baru tuh ada tradisi khusus. Terus kalau nggak salah next day-nya ya, itu ya adalah blowout ya, ada sumur blowout. Jadi istrinya saya tinggal berhari-hari nangis-nangis. Takut soalnya kan saya penakut sendirian di rumah kan. Soalnya rumahnya itu dulu tuh di belakangnya itu lapangan golf. Jadi kan gelap ya. Terus antara rumah dengan rumah itu jaraknya jauh. 10-15 meter. Wah, jauh. Jadi kalau saya nangis juga nggak ada yang dengar. Mau teriak kayak gimana juga. Mau teriak kayak gimana juga nggak ada yang dengar ya. Oke. Jadi awal-awal ketika Miss Dwita pindah ke sana yang ada di pikiran hanya romantisme aja. Tidak berpikir kalau ini nanti ada tetangga atau enggak, ini nanti ada aksesnya mudah atau enggak gitu. Padahal Miss Dwita itu sudah bekerja lebih dulu sekitar hampir 5 tahun ya. Dan pulau itu merupakan salah satu pulau dari aktivitas perusahaan kami bekerja. Tapi beliau belum pernah ke sana. Belum pernah ke sana dan nggak tahu wawasan seperti apa sih kalau oil and gas yang benar-benar di lapangan gitu ya, di hutan atau di pulau, di offshore gitu ya. Nah, ini menarik sekali karena kalau dilihat dari gaji tadi seperti yang Pak Charles bilang, Miss Dwita tuh gajinya jauh, bukannya mungkin lebih di atasnya Pak Charles gitu ya. Ada juga mungkin saat-saat ini ya kondisi di mana gaji istri itu lebih dari gaji suami, tapi Miss Dwita lebih mengalah gitu. Ya udahlah gitu ya. Nah, itu gimana caranya supaya bisa legowo gitu ketika harus harus menjadi ibu rumah tangga yang tadinya sangat aktif sekali gitu ya, baik di pekerjaan maupun komunitas, apalagi dengan gaji yang lebih saat itu lebih dari Pak Charles punya gitu. Gimana nih Miss Dwita? Kan saya keluar dari BUMN itu saya dapat pesangon nih. Pesangonnya sih nggak banyak dan itu langsung habis beli laptop. Beli laptop dah ya. Terus kan saya menikah dengan Pak Charles, saya sepribadi nggak punya tabungan lah waktu itu ya, udah habis untuk menikah segala macam. Itu zaman dulu ya. Terus udah begitu, akhirnya saya cuma berpikir saya cuma bergantung sama dia nih, gitu. Berarti saya harus baik-baik sama dia. Dalam arti gini, saya ya harus tahu diri lah, posisi saya sebagai istri ya, sebagai ibu rumah tangga gitu. Kalau soal perasaan itu mungkin karena selama saya dari kecil sampai saya menikah, orang tua saya tuh sudah mencukupkan semua, tidak berlebih tapi cukup aja. Jadi keinginan-keinginan yang di luar yang saya nggak butuh biasanya nggak ada gitu, nggak ada keinginan. Aduh pengen ini. Aduh di sini nggak ada bioskop, saya harus nonton film nih gini. Itu nggak ada. Dan ternyata ketika kita ada di saat-saat yang susah seperti itu. Itu solusi tuh banyak ternyata Dian. Contohnya nih ya, kita kan nggak punya kita nggak punya bioskop di sana. Tapi kita berdua nih hobinya nonton. Beneran nonton bioskop. Sampai sekarang kita hobinya nonton bioskop. Terus punya anak. Gimana sih supaya kita bisa nonton terus? Anak saya juga pengen nonton film gitu ya, bukannya hanya di TV. Tahu nggak Dian? Itu setiap beli susu, cari susu yang hadiahnya DVD. Oh, iya kali itu ada ya. Itu ada. Jadi kita punya koleksi DVD tuh satu lemari.
Sampai sekarang. Sampai sekarang pun kita udah kumpulin, ini mau diapain segini banyak gitu. Orang sekarang belum tentu udah nggak ada DVD ya, Belum DVD ada HP player loh. ya, Belum pakai ada HP HP. ya Waktu benar. dulu belum ada Apalagi HP. WhatsApp. Iya, nggak ada. iya. Oke. Kita- Jadi survive betul deh gitu ya di sana tuh 5 tahn pertama itu ya. 5 benar tahun ya. pertama Itu ya. luar biasa. Jadi mengikis ego mungkin iya. ya, apalagi pride gitu ya, Miss Dwita. Yang tadinya gaji gue lebih nih dari lu, Iya, benar. sekarang tiba-tiba gue harus bergantung sama lu Iya. gitu. Tapi yang justru saya ingin Iya. adalah saya pengen punya temen gitu loh. Hmm. Jadi waktu itu kan kami menikah Desember ya. Mm-mm. Terus waktu bulan Maret dia mau pergi dinas nih ke Bandung gitu. Kan saya sering tinggal dinas. Terus udah begitu, itu saya nangis. Pokoknya saya nggak mau ditinggal gitu. Akhirnya dia bilang, ya udah ikut deh. Ini kan mahal tiketnya gitu-gitu. Iya. Akhirnya diajak juga ke Bandung. Gitu. Oke. Itu baru setelah itu plong. Oke. Baru plong, balik lagi ke pulau kecil itu udah nggak ngerasa apa-apa lagi. Gitu. Oke. Jadi memang harus menerima, harus legowo gitu ya. Harus legowo. Iyalah, Betul. Nah, apa tanggapan Pak Charles saat itu ketika tanggapan Pak Charles nih saat itu ketika Miss Dwita, berarti nih gue harus bergantung nih sama lu, ya kan? Dengan gaji yang sekian gitu ya. Ini mau yang beneran apa yang mau bercandaan? Yang beneran dong. Tipu kau. Jadi sebenarnya apa ya? Terus terang saya juga waktu itu merasa apa namanya ya, grafik hidup saya kok turun terus gitu kan. Bayangin saya dulu di Amerika 3 tahun, ambil S2 sendirian ya, pulang ke Indonesia kerja sebelumnya saya kerja di perusahaan swasta, salah satu partner bisnis perusahaan kami yang sekarang ya. Tapi ini perusahaan Amerika gitu loh. Jadi ya pada saat itu gaji saya itu memang jauh lebih besar daripada yang saya terima begitu saya bergabung dengan perusahaan yang memberikan saya beasiswa nih, BUMN inilah. Jadi jauh lebih besar lah, hampir mungkin sekitar 6 kali lipat bedanya. Wah, jauh bener. Terjun bebas berarti gitu ya. Terus saya ditarik, saya harus bergabung dan saya sempat komplain, ke apa namanya, ini saya bilang jujur aja, gimana sih Pak dengan gaji segini hidup di sana, bawa keluarga gitu kan, wah semua kan ditanggung di sana, sekolah anak ditanggung, rumah ditanggung, isi rumah juga ya, isi rumah dikasih, semua dikasih gitu loh, ya kan, paling belanja sayur lah sama apa namanya lauk pauk lah gitu loh kalau mau makan kan, kalau beras juga dulu dikasih, dikasih ya. Tapi kan ya itulah kadang-kadang kita juga apa namanya mensyukuri itu. Miss Dwita nggak tahu loh, perusahaan tempat dia bekerja tuh di lokasi yang seperti itu kehidupannya seperti itu. Beda kan dengan yang di Jakarta. Iya, Yang di Jakarta kan wah everything is good ya. Makanya terus terang waktu itu juga ya udah, kalau saya bilang kutipu kau, ya saya berhasil juga menipu. Ternyata tertutupi ya. Tapi kenyataan ya kami jalani. Ya terus aja kami juga ada apa namanya kerikil-kerikil, ya ada ya gaji pun gimana kita bisa pulang. Bertiga pulang naik pesawat. Itu harus dari Pulau Bunyu ke Pulau Tarakan, Tarakan terbang dulu ke Balikpapan, Balikpapan baru terbang ke Jakarta. Jadi kalau saya dinas ke Bandung tadi seperti Ibu bilang, itu semua moda transportasi saya pakai. Mulai naik mobil dari rumah, kemudian naik speedboat, kendaraan laut, naik taksi dulu di Tarakan. Taksinya itu angkot. Oh iya. Terus naik pesawat, terus nanti di Balikpapan harus nginep dulu. Karena kan kita harus pakai fasilitas perusahaan kan. Nginep dulu supaya murah. Baru nanti terbang lagi naik pesawat, ya kan, ke Jakarta, baru naik kereta, baru naik Gojek kalau mau ke hotel. Jadi semua perjalanan panjang ya. Kalau dari pulau itu sampai gitu. Jadi ya kita jalani, kemudian juga saya bilang sama Ibu, ya gimana nih kehidupan kayak gini kan, ya kita jalanin aja lah. Ya tapi memang begitu ya, karena kita fokus kerja dan olahraga. Terus ibu-ibunya juga, kita punya aktivitas voli, kita punya aktivitas apa komunitas lah ya harian. Terus Ibu buka kursus. Nah, itu disupport sama perusahaan. Oh gitu. Kan membantu daerah-daerah sekitar kan manggilin.
Jadi di garasi rumah saya tuh dibikinin, difasilitasi lah, disiapin meja kerja, papan tulis, terus fotokopi tuh buku-buku, udah. Nah, ibu ada aktivitasnya, jadi ngajar. Nah, mulailah ibu-ibu itu ikut gitu loh. Ya rame, jadi seru lah gitu. Ya dengan berjalan gitu, ya memang harus ada aktivitas ya. Kalau nggak ada sih memang butek kali ya. Nah itu tadi cerita tentang gaji tinggal 100.000. Itu ada apa itu dengan gaji tinggal 100.000? Itu ceritanya gini, karena waktu baru-baru itu kan saya kan kalau di Jakarta tuh kan ya itu komunitasnya banyak ya. Terus tiba-tiba di sana nggak punya temen. Temennya di sana terus terang, saya muda sendiri gitu. Yang lainnya tuh udah di atas, mungkin di atas 40-an. Saya kan masih 29 ya waktu menikah, hampir 30 lah. Terus udah begitu, kayak nggak nyambung. Jadi kita tuh nyambungnya cuma saat kita main volley. Kan saya senang main volley ya. Ada main volley itu pasti saya kejar, hari itu tuh saya tunggu banget. Tetapi hari-hari lainnya ngapain? Belum punya anak kan? Jadi kerjanya tuh nelpon kan dari rumah itu udah connecting dengan kantor berarti kan, karena rumah perusahaan. Terus begitu saya nelpon interlokal pasti ya, ke teman-teman, ke orang tua saya, ke kakak saya, ke adik saya semua gitu. Nah itu saya nggak tahu kalau itu tuh bayarnya mahal. Dan itu ternyata interlokal ya zaman dulu ya. Interlokal itu motong gaji. Pas 1 bulan, yang bulan apa lupa saya, dia pulang tuh mukanya merah. Marah, langsung kasih lihat slip gajinya. Kenapa ini tinggal 100.000 nih? Kita mau makan apa bulan depan? Pokoknya mau ngomel-ngomel gitu. Wah, kenapa? Saya kan nggak ngerti ya. Emang nggak ngerti. Gitu kan, saya kan orangnya polos dulu tuh. Terus udah begitu, kenapa? Dia bilang, ini nih telepon kamu loh, interlokal kebanyakan, dia bilang gitu. Ya maaf deh, jadi kita bulan depan makan apa gitu kan? 100.000 dia, ya ampun. 100.000 ya. Ngapain gitu kan? Kebayang berapa itu, ngeri banget ya. Dan kehidupan di sana jauh lebih mahal. Mahal ya. Di sana tahun itu ya beli aqua saja kita pasti itu sudah 20.000. 20.000 tahun 96 ya. Itu udah 20 tuker botol ya. Tuker botol. Oke. Bener crazy gitu ya. 20.000. Mungkin kalau di Jawa masih 2.000. Dan di sana lebih murah beli barang Malaysia ketimbang beli barang Indonesia. Oh, oke. Iya. Tapi ya begitu soal gaji yang 100.000 ya kita sih survive juga akhirnya di bulan depannya gitu. Udah saya nggak bisa masak gitu kan. Tiap mau masak nelpon dulu, ini kangkung diapain? Saya bilang, itu Miss bagaimana cara numisnya? Ya ambil minyak, masa minyak doang? Iya ambil bawang putih. Bener-bener. Jadi tiap kali udah satu step selesai, nelpon lagi ke kantor. Habis ini diapain? Diinin, oke. Kayak gitu dia. Luar biasa deh. Jadi memang pokoknya kita nggak jajan deh. Tapi enak ya, karena di sana memang nggak jajan tadi benar. Jadi kalau kami dulu sana kerja juga pulang ke rumah makan, balik lagi ke kantor. Gitu. Terus yang di sana juga pertokoan itu bukan pertokoan yang seperti di sini ya, punya kayak di pasar Jaga Satu, Kanoman. Enggak, di sana jam 1 siang juga tutup toko. Udah tutup. Nanti jam 5 sore baru buka lagi. Jadi buka jam 9 atau jam 8, nanti jam 12 tutup. Ntar jam 5 buka lagi gitu loh, baru sampai malam. Keadaannya begitulah kayak gitu. Jadi kita memang nggak ada tendensi untuk jajan yang aneh-aneh gitu. Jadi pada intinya di tahun-tahun pertama itu benar-benar butuh penyesuaian, termasuk dengan finansial juga ya, Miss Dwita ya. Finansial, emosional ya, dan keadaan bayangin saya dari anak kota Jakarta, pindah ke pulau kecil yang nggak ada apa-apa, itu benar-benar harus itu survive banget. Harus survive banget. Saya juga begitu tadi. Saya dari Amerika. Apalagi dari Amerika. Ke Jakarta, ke Pulau Bunyu gitu loh. Di Jakarta itu saya kerja naik chopper seminggu sekali, seminggu kerja seminggu off. Bayangin. Terus kalau boleh dibilang saya setahun itu kerja cuma 4,5 bulan lah, tapi gajinya full 1,5 kali daripada orang di kantor. Tapi ya gitu, begitu dipindah ke pulau itu, waduh, gimana? Sampai saya tanya tadi sama bapak tadi ya, pimpinan itu, saya tanya gimana nih kok orang kayak gini-gini. Sabar, inilah sekarang masanya kamu harus balas budi ke perusahaan. Mati. Udah disekolahin kan? Kamu udah disekolahin. Sekarang kamu harus berbakti. Baik. Oke. Itulah perjalanan hidup kami. Oke. Jadi memang di tahun-tahun pertama nggak ada yang mudah.
Ya, boleh dibilang seperti itu ya. pastilah. Finansial juga berarti Pasti. walaupun Pak Charles sebelumnya udah kerja di perusahaan Amerika gitu ya, kemudian pindah ke BUMN, tapi tetap dimulai dari nol gitu ya. Ya. Betul, Nggak mulai dari langsung, nol. mungkin ada orang-orang yang kenal dengan Pak Charles dan Miss Dwita, nggak langsung seperti yang sekarang ini gitu Enggak ya. lah. Ya, orang-orang yang kenal kami di Cirebon ya, kami nggak seperti ini sebenarnya dulunya gitu. Benar-benar dari nol. Dari kita nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa beneran. Oke. Nggak punya apa-apa. Dari nggak punya apa-apa. Jadi keluarga Gracia jangan minder. Kalau mungkin saat ini masih merintis gitu ya. Betul. Nanti pasti akan menuai hasilnya. Oke, ada yang bergabung di siang hari ini dari Pak Joshua ya. Saya mau tanya nih, gimana sebagai kepala rumah tangga yang mungkin bisa memberikan sesuatu pengertian kepada istri dengan kondisi yang pendapatan kala itu mungkin hanya cukup sebulanan aja. Jadi hidup ya gaji ya hidup cukup untuk 1 bulan aja gitu. Itu betul dia. Itu dialami juga ya. Akhir bulan memang kita nungguin gajian lagi. Ya, betul. Beneran. Jadi kami tuh memang kalau udah mulai akhir bulan tuh udah mulai sama kayak kita di kembang sini kempis juga. gitu. Beneran. Mulai mengatur makan lah ya, terus juga kita mengharapkan ada. Ya itulah, jadi memang kalau untuk memberi pengertian kepada istri terkait itu, ya kita ceritakan aja apa adanya. Dan kita maksud saya gini, nggak ada yang kita bohongi lah ya, karena kita kan jalan ini sama-sama nih. Betul. Kan, ya itu dia, karena kita berkecimpung di suatu pulau yang komunitasnya limited ya, kemudian itu, tapi di sana memang komunitasnya ibu-ibu punya sendiri, bapak-bapak juga punya sendiri. Udah, jadi hidup kami itu cuman bangun pagi, anak pun ada di sekolah yang jemputin. Jadi cuma disiapin, tunggu depan rumah, udah ntar pulang juga dianterin. Emang kayak gitu benefitnya ada gitu ya. Tapi bapak-bapak kerja, sorenya olahraga, pulang, udah gitu ya. Gitu aja, kerja begitu terus berputar ya hampir boleh bilang 5 tahun ya. Tapi kalau misalnya menjawab pertanyaan Pak Joshua ya, apa yang dilakukan oleh suami saya ini ya, kalau dia sih memang dia terus terang gitu. Jadi untuk bapak-bapak yang masih muda gitu ya, terus terang aja sama istrinya gitu. Dan juga saya sebagai istri, saya boleh kasih masukan nih buat ibu-ibu muda nih ya, dengerin deh suaminya mau bilang apa. Walaupun kadang-kadang nggak sesuai ya sama yang kita mau gitu ya. Ekspektasi ya, di luar ekspektasi. Nyata nih tentang apa kerja sih perusahaannya bonafit gitu ya, gajinya nggak bonafit gitu. Ya udah maklumin aja lah. Jadi kita cukupkan aja dengan apa yang ada. Tahu ternyata cukup aja sampai 25 tahun gitu. Ya, bener, nggak baik-baik aja gitu. Nggak terasa ya, ternyata begitu kami jalan dan kami review berapa tahun terakhir ini. Iya, dulu dengan gaji sekian, gimana caranya ya kami kok bisa pulang ke Jakarta hampir bulan, tiap cuti pasti ke Jakarta. Oh iya ya gimana ya, dulu ada fasilitas perusahaan sih ya, karena pesawat. Saya bisa ngirim keluarga ke Jakarta tuh hanya dengan berapa ya? Mungkin murah lah ya. 20.000. Jadi kita berusaha menggunakan fasilitas perusahaan. Iya, itu. Orang kan malu kadang-kadang tuh, orang banyak yang malu. Gengsi gitu ya. Kalau kita enggak, apalagi nih yang ada, dimanfaatkan sebaik-baiknya gitu. Nggak apa-apa kayak gitu sih. Oke, nah ini ada satu lagi nih dari Ibu Hani di Sutomo. Pernah nggak sih Pak Charles dan Miss Dwita bertengkar gara-gara keadaan? Pernah nggak? Pernah lah. Ya pernah. Nggak mungkin nggak berantem. Nggak mungkin lah nggak berantem. Ya, tadi tuh contohnya yang kayak tiba-tiba saya pulang rumah, kan bawa slip gaji. Slip gaji kan dicetak oleh perusahaan, saya nggak bohong nih. Saya bilang nih, tinggal segini loh. Mau makan apa kita? Pernah tuh kayak gitu. Terus juga pernah ya kayak apa namanya, ya selisih pendapat lah ya. Saya harus keluar malam gitu loh. Ya kan? Wah, ya sudah ayo ikut aja. Ya jadi beliau saya ajak ke lokasi ikut ke sumur-sumur minyak yang jauh-jauh. Saya bilang belum tentu semua orang loh pernah megang minyak mentah, saya bilang. Walaupun di perusahaan yang ada di Jakarta belum tentu. Nih pegang, bilang cuci tangan pakai minyak. Belum tentu semua. Jadi saya walaupun saya nggak kerja gitu ya di perusahaan perminyakan itu, tapi rasa-rasanya saya lebih tahu banyak daripada teman-teman saya dulu yang kerja di perusahaan itu gitu ya. Jadi udah ngerti gitu. Oh ternyata orang ini namanya ini. Jadi ketika dia bercerita, tadi saya ketemu lagi nih dengan bapak yang dulu kita dibunuh gini. Jadi saya bayangannya udah tahu orang itu adalah ini yang pekerjaannya sebagai well checker misalnya gitu ya.
Itu saya tahu istilah-istilah itu. Gitu. Oh, oke. Ketika ada orang lain yang bercerita, saya juga udah ngerti, oh yang diceritakan si ini. Ya, nah ini mungkin jadi salah satu gini ya, karena kalau kerja di perminyakan itu kan banyak istilah-istilah. Berarti Pak Charles juga sering bercerita sama Miss Dwita, dan Miss Dwita juga mendengarkan. Jadi akhirnya terekam gitu di sini ya. Saya tuh orangnya suka nanya. Oke. Nanya sampai detail, sampai dia sendiri sebenarnya juga kadang sebel. Apa sih? Apa sih lo harus tahu jauh-jauh gitu. Tapi pengen tahu gitu. Iya. Ya, kayak gitu lah. Terus saya ajak ya ke beberapa lokasi lain, ya, bahkan ke Sangatta. Ya. Sangatta ya. Sangatta itu dulu dibilangnya sangat menderita. Karena lebih sangat dicinta. Sekarang sangat dicinta. Lebih teruk daripada Pulau Bunyu lah. Karena jauhnya luar biasa. Jauh sekali ya. Oke, jadi nah ini juga mungkin jadi salah satu kunci ya. Saling terbuka, mendengarkan dan memahami sampai Miss Dwita akhirnya nyemplung juga ke situ gitu ya. Kalau bertengkar sih pasti ya dia. Apalagi saya suka ngambek ya dulu ya. Wah, betul, beda sekali. Saya diemin seharian gitu ya. Jadi masih muda kan, saya masih umur 29 30 gitu ya. Oke. Belum mendengar firman Tuhan yang heboh-heboh ya. Belum mengerti bahwa kalau istri adalah ini dari suami, itu tuh belum sampai sepaham itu gitu ya. Tetapi ya begitu memang keadaannya. Jadi wajar-wajar aja sih kalau ibu-ibu muda juga ngambek seharian diamin suami. Iya, itu wajar ya. Walaupun ngerti, jangan sampai amarahmu sampai matahari terbenam. Betul. Enggak, dulu saya punya joke sama Miss Dwita. Jadi kalau marah boleh, ya kan, sejam aja gitu. Terus kalau jangan lama-lama. Ntar kalau lama ya repot juga. Masa nggak ngomongan seharian kan di rumah cuma berdua. Iya. Mau makan, mau ngomong sama siapa ya kan? Oke. Nah, terus ini pertanyaan lanjutan. Gimana cara menyelesaikan dan bisa menerima akhirnya memahami kondisi yang ada saat itu, gimana tuh Miss Dwita? Kalau saya, nah syukurnya saya tuh datang ke pulau kecil itu ya, Selasa nih. Iya. Entah dari manalah ibu-ibu di sana tuh tahu background pendidikan saya. Saya kan punya background ada 2 ya. Saya bisa bahasa Inggris dan saya seorang sekretaris dulu. Iya. Itu tahu saya langsung direkrut jadi sekretaris, langsung mengerjakan segala sesuatu. Jadi ternyata saya di sana pun bisa sibuk. Bisa sesibuk saya di Jakarta gitu. Nah kemudian udah nih, jadi saya ikut perkumpulan ibu-ibu di sana. Itu pun juga udah sebenarnya membuat saya sibuk ya. Waktu saya banyak di sana. Nah kadang-kadang ada keinginan, pengen dapat duit lagi deh gitu. Nah disitulah saya mulai membuka kursus bahasa Inggris gitu ya. Tadinya cuma 3 orang juga dari ibu-ibu situ, anak saya dong ngajarin Eda, ya orang-orang Batak gitu ya. Ya boleh deh, dan nggak bayar. Awalnya nggak bayar, tapi nah saya kan orangnya selalu mau kasih yang the best. Ya papan tulis saya pinjem dari kalau udah nggak, papan tulis nganggur gitu. Ya udah, akhirnya mulai. Lama-lama tuh muridnya hampir sekitar 80 anak. Wow, itu banyak banget ya. Itu kalau dikomersilkan itu sudah menghasilkan sebenarnya ya. Jadi setiap hari saya ngajar sore gitu ya. Sore ya, dan mereka datang. Jadi sampai akhirnya tuh kayaknya ya anak-anak SD SMP Sebunyu tuh tumplak di situ di garasi saya. Karena pas begitu kami pindah ya, itu yang nganter. Waduh, yang nganter tuh hampir anak-anak loh yang nganter. Biasa. Saya nyalamin anak-anak sampai nggak habis-habisnya. Sampai capek ya. Sampai orang-orang yang nungguin di speedboat tuh bilang, lama banget sih salamannya. Itu mereka yang nganter. Oke, jadi ya memang harus menerima, saling terbuka gitu ya. Dan kita juga harus mengusahakan lah. Apa sih yang membuat kita merasa nyaman di situ, merasa nyaman di tempat yang tidak nyaman. Itu harus kita mencari selanya mungkin ya. Harus. Mungkin karena saya senang ngulik ya, jadi coba ini nah itu kayak gitu. Kesenangan harus kita bikin sendiri lah. Iya, benar banget. Oke, ada motonya Sarah Gracia ya. Kalau tidak ada yang bisa membahagiakanmu, bahagiakan dirimu sendiri. Nah, itu tuh. Itu adalah kunci ya. Betul sekali. Dulu nggak ada internet loh. Benar. Nggak punya HP. Nggak punya HP. Makanya jadi bermain voli itu adalah hal yang ditunggu. TV-nya juga TV Malaysia. Nggak ada. Oh ya, siaran dari Malaysia. TV 1, TV 2, TV 3. Ya, saya taunya TV 3 doang. Oke. Jadi, nah ini ada satu tanggapan dari pendengar kita dari Ibu Evi ya. Salut untuk Bu Dwita dan Pak Charles, sangat menginspirasi.
pasangan muda wajib dengar acara ini. Jadi memang mempertahankan pernikahan apalagi di awal-awal tahun pernikahan itu memang tidak mudah, apalagi dengan kondisi di mana yang tadinya serba ada tiba-tiba ke harus kondisi yang memprihatinkan saat itu ya. Saya waktu di Jakarta ke kantor tuh saya setir sendiri ya, saya bawa mobil sendiri. Begitu dari dulu saya nggak boleh nyetir mobil perusahaan, mau mati rasanya, nggak bisa kemana-mana kan, harus nungguin dia gitu. Itulah kita harus menekan segala keinginan kita. Jadi ya itu saya bilang cukupkanlah dengan apa yang ada gitu. Iya, kalau saya boleh belajar dari Miss Dwita juga bahwa apa yang kita punya mungkin itu juga atau seneng ngulik gitu ya, seneng mencoba. Bisa nggak ya aku coba ini gitu untuk ada kegiatan, bahkan mungkin bisa sampai menghasilkan juga, akhirnya terpenuhi dengan sendirinya juga ya. Salah satunya nih Miss Dian ada lagi. Pada akhirnya orang-orang tahu saya bikin kerajinan tangan. Nah di kompleks itu hal yang paling menyenangkan adalah hari Minggu, malam Minggu, karena ada acara kumpul-kumpul. Nyanyi, ada hadiahnya. Itu kita tunggu. Selain kita menunggu makanannya yang enak-enak, pasti itu. Jadi kayak seperti orang-orang, ada kawinan yuk, pasti makan enak. Nah itu kita dulu kayak gitu. Dian, serius. Saking segitunya. Saking kita nggak bisa nggak afford ya untuk bisa beli makanan-makanan yang gitu. Kita menunggu acara itu. Nanti ada hadiahnya, kita tungguin aja sampai selesai. Padahal kita udah capek gitu, udah ngantuk. Nungguin sampai kelar. Ada juga sih dapat hadiah kompo ya sekali waktu, senang juga gitu. Terus mereka tahu sampai sekarang masih ada tuh. Oh ya? Mereka tahu saya suka bikin kerajinan tangan. Boleh nggak harganya 3.000 aja? Saya kan shock ya, dibilang 3.000 boneka Jepang gitu yang kecil ya. Itu waktu sekarangnya itu kalau yang sekarang saya bikin itu saya jualnya sekitar 200.000 gitu. Dulu tuh mereka nawarnya sampai 3.000. Dimana dulu saya pengen jualnya itu sekitar 15.000. Ya udah deh, biar dikenal orang. Jadi awalnya tuh kayak gitu. Berbisnis saya tuh awalnya tuh seperti itu, biar dikenal orang dulu. Oke, jadi ada harga yang harus dibayar ya, walaupun sampai menangis gitu ya. Kita karena hidupnya kan tadi di komunitas seperti itu. Gitu. Jadi kita juga harus memahami lah komunitas kita juga. Kita kan nggak bisa berekspektasi lebih. Betul. Bayangin loh, saya waktu itu habis tadi kan ibu beli laptop. Iya. Gak ada yang kenal laptop tahun segitu. Iya benar, 96 gitu ya. Sampai saya dikerubunin. PC aja udah hal yang mewah banget gitu ya, kala itu apalagi laptop ya. Oke. Itu kenyataan. Jadi itu pesangon saya habis. Saya bilang, buset dah, ini gimana? Perusahaan BUMN segede gini kok kayak begini, padahal di perusahaan saya sebelumnya, buset. Saya punya alamat di Dallas, saya punya koneksi buat email segala macam di sini. Waduh, kacau. Jadi itu adaptasi lagi itu ya, kayak gitu. Ini ada yang menanggapi lagi, tapi tidak mau disebutkan namanya ya. Ini bilang, ini istri saya langsung suruh dengerin, katanya tuh belajar jangan marah-marah kalau nggak ada uang. Kalau nggak ada uang, pasti kita adalah uang receh ya, sekitar 5.000 itu juga. Kalau uang ada di saya itu pasti juga bisa makan kok gitu. Terus udah gitu kita usaha deh gitu. Entah usaha apa gitu ya. Nah, terus pas saat kita punya uang, itu yang kita juga harus pergunakannya sebaik mungkin. Kalau saya punya uang ya, uang saya kan dari dia. Dari Pak Charles kan. Saya nggak punya uang sendiri gitu. Walaupun saya sekarang juga punya toko, uangnya itu dari dia gitu. Maksudnya gini, kita pergunakanlah. Kalau saya punya uang itu, pasti saya pakai untuk saya belajar lagi. Saya belajar lagi. Kira-kira belajar apa sih yang nanti di kedepannya itu akan dipakai sehingga berguna untuk saya. Walaupun usia kami juga udah mau mendekati usia pensiun ini nih, jadi udah nggak muda lagi ya. Nah jadi misalnya saya belajar waktu itu belajar apa ya? Saya belajar bikin kue. Kue risoles yang bentuknya segitiga tuh. Ragut ya. Itu saya belajar. Menurut saya itu mahal banget ya kursus di pulau itu gitu doang sama tetangga gitu. Tapi saya ikutin supaya saya tahu, oh ternyata triknya begini. Nah, setelah saya pindah-pindah nih ya, Cirebon, Balikpapan gitu, saya praktekin, oh ternyata benar. Jadi itu sesuatu yang kita pelajari di masa lalu ternyata berguna untuk sekarangnya. Itu saat saya punya uang, saya seperti itu. Oke, jadi berinvestasi gitu ya, berinvestasi pada ilmu ya, karena ilmu juga nggak akan pernah basi gitu ya. Oke, dan aku sempat dengar juga Miss Dwita katanya sampai jualan sendal ya.
buruk gitu. Seorang Miss Dwita jualan sendal gitu loh. Tapi enggak, itu kan memang di Balikpapan tuh. Nah, dari Bunyu itu kami ke Balikpapan. Balikpapan tuh kotanya lebih besar. Ini ya, lebih besar, betul. Nah, disitulah mulai ya aktivitas terbuka. Karena bertemu dengan banyak orang lagi. Banyak orang, lingkungannya juga jauh lebih ini, biaya hidupnya juga tambah mahal gitu, betul kan. Ya tentunya ya tadi kita dalam memanage keuangan itu juga harus baik-baik lah ya. Harus kreatif gitu ya, sampai jual sendal ya, Miss. Dan kita terus terang aja sih menggunakan uang kita itu dulu itu sangat selektif lah ya. Sangat selektif sekali lah, tidak. Karena kami kan juga tahu kan, wah nggak mungkin lah kami berinvestasi di Balikpapan atau di Pulau Bunyu gitu kan, kami nggak bakal tinggal di sana, pasti kan kita di Jawa. Cuman begitu kepikiran di Jawa atau di Jakarta ini, siapa yang mau jagain, siapa yang mau ngurusin, kan itu. Betul. Jadi kalau mau dibilang sama ini, orang kalau pikir-pikir, teman-teman saya yang di penempatan Jakarta, wah udah banyak lah asetnya ya, investasi. Tapi begitu saya jalanin juga, nggak jauh-jauh juga, sama aja gitu loh. Jadi memang ya tadi syukuri aja lah apa yang kita punya, terus kita nikmatin, kita manage dengan yang baik, itu ya pasti akan bermanfaat lah di kemudian hari ya. Gitu. Balik lagi jualan sendal dia. Itu sebenarnya tetangga saya, orang sama-sama lah kita satu kompleks itu ya. Dia jualan sendal banyak. Jadi kita tuh jadi resellernya. Nah, resellernya terus kita menjajakannya berdua lah, saya sama sahabat saya ya. Itu ke arisan-arisan yang sebenarnya kita satu perusahaan. Tapi lain bidang dan mereka nggak kenal gitu. Saya bilang sama teman saya, pokoknya kita jualan jangan bilang kita juga sama-sama satu perusahaan. Malu gitu kan. Emangnya nggak cukup suaminya ngasih duit gitu kan? Iya. Terus gitu teman saya, iya gitu. Pokoknya seru banget deh. Udah begitu kan kalau kita jualan kita harus pakai dong. Jadi saya tuh pakai tuh sendal-sendal yang 7 cm, kan keren. Iya, memang kayak gitu. Jadi, nah saat itu saya tuh kan jadi dosen. Ada kesempatan lah saya jadi dosen di suatu akademi bahasa asing gitu ya. Ini kayaknya mahasiswa saya juga denger nih. Terus udah gitu, gajinya itu saya kan kecil karena saya honorer doang gitu ya. Nah, waktu saya beli sendalnya itu, saya pakai uang waktu honorer. Tapi begitu teman saya bilang, udah kamu hitung kalkulasi berapa keuntungan kita hari ini. Kok uang saya yang gaji ikutan masuk semua ke situ? Ini gimana sih? Apa saya belanjanya banyak? Itu saya sampai kalang kabut. Saya nggak ngerti banget cara mengatur keuangan bisnis. Waktu itu belum ngerti banget gitu. Gimana sih harus modal gimana? Kapan sih kita boleh belanja juga? Nah itu tuh kayak gitu-gitu. Itu seru banget. Saya juga ada orang ngambil barang gitu. Bayar belakangan kan, bayar 2-3 kali. Itu beneran saya harus datang ke rumahnya, nagih, ketok-ketok pintu. Bu, mau nagih uang sendal. Serius dia. Itu saya nggak cerita sama dia takut dia marah gitu ya. Dia bilang, apaan sih bikin malu gitu kan. Malu-maluin aja. Tapi saya nggak tahu malu. Saya juga pernah jualan di lapangan badminton gitu ya, ada lapangan di Balikpapan. Itu sebelah saya itu tukang daster ya, biarinin aja gitu. Ya datang juga teman-teman saya juga kan. Ya, I don't mind lah kayak gitu. Oke, jadi ini keluarga Gracia memang satu pengalaman yang menarik ya, apalagi suami istri dan memang tidak mudah menjalani satu pernikahan apalagi sampai 25 tahun, 5 tahun pertama, kemudian 10 tahun, 15 tahun sampai dengan saat ini, wow gitu ya. Belum lagi bagaimana kita beradaptasi dengan keluarga mertua-mertua kan? Iya, keluarga pasangan. Belum nanti punya anak itu, ini kayaknya nggak cukup nih 1 jam nih ya. Ada sesi sendiri. Ada sesi bagaimana sendiri. Menghadapi keluarga pasangan. Nah, nanti saya bilang sama manajer ya. Oke, kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Saat ini kan keluarga dari Pak Charles, Miss Dwita juga sangat diberkati ya, puji Tuhan. Tapi tetap bisa menjadi berkat untuk orang lain. Nah, ini apa sih rahasianya? Ini ya, jadi terus terang kalau bagi saya ya contoh lah nih, tadi kan ibu bilang tuh saya buka toko, ibu buka toko buka ini. Kalau dibayang-bayangin, saya sebenarnya udah mempekerjakan orang kan dari situ, kemudian bisa nyekolahin anaknya gitu loh. Saya nggak pernah berharap balik loh dari usaha ibu itu, yang penting ya ibunya happy. Ada kegiatan ya. Terus toh
kita juga masih bisa nabung gitu. Betul. Yang penting itu, Bu. Penting itu. Ya kan? Oke. Terus kemudian ya tadi kami punya berkat ya kita kasih juga ke saya ada di supir saya tuh punya berapa anak ya, udah saya sekolahin, bahkan sampai udah lulus sekolah saya pekerjakan, kemudian udah sampai berkeluarga. Jadi kami membagi berkatnya tuh ke orang-orang yang terdekat dulu. Terdekat dulu, betul. Ya terdekat dulu deh, karena kadang-kadang kita mau berbagi ke orang yang kita nggak kenal juga. Jangan sampai nggak bermanfaat. Betul. Bukan berarti kita kepingin dikenal orang itu enggak. Tetapi pengertian saya berbagi itu adalah berbagi dulu lah ke orang-orang yang terdekat gitu. Entah anak supir saya, pembantu saya, asisten-asisten saya di toko gitu ya, OB, security saya gitu. Ke situ dulu deh gitu. Seandainya mereka sudah oke gitu ya, kan beberapa sudah oke nih, udah pada kerja anak-anaknya gitu ya. Terus ada lagi nih tukang yang betulin rumah saya, bertahun-tahun dia gitu, anaknya tiba-tiba di Swagati gitu, ibu tinggal ini nih 1 semester lagi, ya udah oke, yang kayak gitu-gitu gitu. Oke. Nah jika itu kita sudah penuhi gitu, lalu kita mau membantu keluar lagi, itu biasanya kita juga sudah ada pos-pos tertentu untuk itu. Oke. Gitu. Walaupun kita nggak pernah menakar ya untuk gereja sekian, untuk orang yang ini sekian, kita nggak pernah menakar seperti itu. Oke. Tetapi yang seperti Pak Charles bilang, kita nggak pernah berharap balikan itu. Kita kadang-kadang malahan balikannya itu tuh unik-unik ya, Tuhan kasih ke kita gitu. Tidak didapat dari orang yang kita tolong justru mungkin saya selalu merasa bahwa kemudahan saya, Pak Charles, anak-anak saya dalam menjalani apapun, itu adalah balasan dari Tuhan ya. Dengan apa yang udah kita tabur-tabur dulu-dulu, yang kita nggak tahu apa aja sih yang udah kita udah lupa. Udah lupa ya. Bahkan orang-orang yang udah pernah saya kasih gift-gift itu, Miss Dwita saya masih simpen loh. Hah, emang saya pernah ngasih gitu. Itu udah selesai, kita nggak inget-inget gitu. Dan rata-rata orang yang ikut ibu atau ikut kami itu cukup lama ya. Awet gitu ya. Lebih dari 15 tahun lah. Rata-rata tuh 20 tahun, 18 tahun. Gitu. Jadi dari lama waktunya mereka ikut kita itu, orang juga sudah bisa melihat lah, bisa menilai kitanya tuh seperti apa gitu. Oke, ini ada satu tanggapan juga dari Rina Pais. Mungkin ada yang kenal. Halo Rina. Dwita Togetherness, bersyukur dengan apa yang ada. Thirst for learning katanya gitu ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu Rina Pais yang sudah bergabung di siang hari ini, dan juga ada beberapa pendengar di luar negeri juga. Ada yang dari Jerman juga mendengarkan. Ada kerabat di Jerman, dari Amerika juga sedang mendengarkan di siang hari ini ya. Oke, satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup ini di menit-menit terakhir nih, Miss Dwita. Apa yang masih menjadi PR hingga saat ini 25 tahun usia pernikahan? Kemarin pertanyaan ini saya kasih ke grupnya kami bersama anak-anak ya. Itu jawaban anak saya yang pertama, itu jawabannya adalah punya cucu gitu. Saya bilang, aduh masih jauh. Berat ya. Jadi itu pertanyaan yang dari Dian itu saya forward ya, itu dia jawabin semua satu sampai akhir tuh. Kita tuh sampai ngakak-ngakak. Jadi kalau harapannya apa ya? Sebentar lagi mau pensiun ini. Jadi kami mau pensiun Desember ini, saya pensiun. Ya tentunya kalau ibu tuh sering nanya, Miss Dwita sering nanya, kamu ini nggak sih was-was nggak? Santai aja sih nanti. Mau pensiun ya kan. Kalau nanti ada yang ngasih kerjaan lagi, ngasih kerjaan aja lagi gitu kan. Jadi kebenaran juga ini saya masih punya anak yang kecil kan, baru SMA, baru masuk SMA ya. Itu di Jakarta. Jadi kami ini sekarang ini hidup di 3 kota ya, Cirebon, Bandung, Jakarta nih. Jadi ada satu di Bandung, di Cirebon. Jadi ya kami sih pengen pada suatu saat nanti kembali berkumpul lah ya. Ya kami sih udah ada rencana, dan ini sedang kami godok lah sedang kita kita manage lah seperti apa untuk bisa bersatu kembali gitu ya. Gitu. Karena memang tadi ya kami secara keluarga tuh pengennya tetap sama-sama. Betul. Itu yang penting ya kalau saya lihat sih. Satu lagi dia nih, supaya kita menjaga keharmonisan ya, baik lagi muda maupun lagi middle, tua, ataupun sekarang udah sampai usia sekian. Itu kami tuh selalu menjaga, kita tuh selalu tertawa dalam keluarga gitu. Jadi
memang saya sih di rumah yang jadi badut gitu ya, yang jadi bahan tertawan, tapi nggak apa-apa. Yang kedua tuh. Dan yang kedua ya itu copycatnya Miss Duita banget ya. Itu kami selalu tertawa. Banyak hal yang kita bisa tertawakan. Yeah. Tapi kita nggak mentertawakan orang lain ya. Betul. Kita mentertawakan kita gitu lah. Pokoknya luar biasa deh. Jadi itu yang membuat kita semakin erat. Yeah. Sampai anak-anak bilang, aduh, aku pengen pulang nih yang di Jakarta gitu. Ya pulang, akhirnya pada pulang. Gitu. Harus ada humor di setiap rumah tangga ya. Harus. Sepertinya begitu. Terus ini juga ya, kalau saya punya kesempatan perjalanan ke luar negeri gitu ya, kadang-kadang saya ajak gitu kan. Saya nggak pengen menikmati itu sendiri ya. Saya selalu ajak istri ataupun anak lah, pasti saya ajak. Saya mungkin rapat di sana, mereka bisa jalan-jalan lah gitu loh. Ya. Kalau butuh untuk angkat koper, saya bersedia. boleh. Ya itu makanya kita disitulah kita manage dengan baik lah kebersamaan itu sehingga mempunyai kenangan yang sama dan semua pada level yang sama, jadi nggak ada yang miss ya. Oke. Itu yang perlu juga kita. Jangan sampai kita mama papanya tuh udah heboh di luar negeri atau anak-anaknya nggak apa sih mah gitu ya. Kalaupun selama pandemi kita nggak pernah kemana-mana gitu, tapi kita tetap bersama-sama. Kita pergi kemana yang di dalam kota aja, entah makan aja kemana gitu. Atau kita masak sama-sama di rumah. Ini kan pacarnya seneng masak nih. Nanti mungkin kita mau buka warung kayaknya. Oh gitu. Sop buntut ya andalannya Pak Charles ya. Nanti saya di sampingnya bikin. Kebersamaan, kemudian kita juga pada level yang sama sampai ke level anak juga tahu gitu apa yang dikerjain orang tuanya, orang tua juga tahu apa yang dikerjain anaknya. Tapi satu hal, mereka baru sekarang ini tahu gaji bapaknya berapa. Oke. Itu aja yang kita sembunyiin ya. Oke, jadi sebenarnya harus sefrekuensi ya, suami istri sama anak-anak juga gitu ya. Miss Duita juga mengerti nih pekerjaan Pak Charles seperti apa, sampai ya ngikut-ngikut. Kadang-kadang suka risih gitu ya kalau pasangan ikut-ikut ngapain sih gitu. Tapi ini kita ternyata LDR udah 11 tahun loh, long distance relationship. 11 tahun ya, maksudnya hidup terpisah gitu. Betul. Tapi oke-oke aja gitu. Yang penting percaya lah. Tiap weekend pulang pasti cuman ya. Dia nggak tahu apa-apa di weekend. Senin sampai Jumat apa yang terjadi ya nggak tahu kan. Halo. Tapi ya gitulah. Iya. Jadi itu ya sefrekuensi. Betul. Kadang-kadang memang istri harus tahu pekerjaan suami seperti apa, dan suami harus tahu juga apa yang dilakukan oleh istri juga gitu. Komunikasi ya. Komunikasi selalu. Itu yang paling penting ya, komunikasi jangan pernah putus. Keluarga Grasi, apalagi ya Anda sekarang sedang menjalani mungkin long distance marriage mungkin ya. Kemudian juga saling mengimbangi, saling memahami, saling mengerti. Pokoknya saling-saling ya keluarga Grasi ya. Oke. Wow, sudah 11.57 nggak kerasa. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk pendengar Radio Suara Grasi siang hari ini sebelum kita menutup perjumpaan kita. Oke. Keluarga Gracia, terima kasih sudah mendengarkan kami, keluarga Bapak Charles Sialagan. Jadi terus saling percaya ya kepada pasangan. Taruhlah humor dalam keluarga kita, itu jangan sampai nggak ada. Kalau bisa setiap hari, setiap saat itu segala sesuatu yang nggak enak kita bikin jadi humor aja. Karena itulah yang akan menjadi bumbu penyedap, dan itulah akan membuat hubungan keluarga antar keluarga itu menjadi rasanya ringan aja menjalani kehidupan itu. Gitu. Gitu aja. Oke, terima kasih Miss Duita, Pak Charles juga. Terus buat Dian ya. Masih PR buat saya ini ya. Oke. Enjoy aja. Oke, terima kasih Pak Charles, Miss Duita juga sudah berbagi keluarga Gracia. Semoga ini jadi berkat untuk Anda semua yang sedang menjalani rumah tangga juga atau yang akan berumah tangga, bisa jadi bekal untuk kita semua. Dan saya percaya keluarga Gracia tidak ada yang sia-sia ketika kita menabur dengan sukacita, kita juga pasti akan menuai dengan bersorak-sorai ya. Kita ketemu lagi di minggu depan di program yang sama, keluarga Gracia di bulan yang baru, nanti di bulan Agustus ya. Dan akhir kata, Diana harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan Tuhan memberkati. Shalom. Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara